LB di Deli Serdang itu ilegal. Ya, perlu saya sampaikan, saya juga orang yang memang menerima uang 100 juta. Tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima 100 juta, tapi tidak bisa diam. Sehingga setelah balik dari sana, saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini. Jadi saya melaporkan bahwa kejadian KLB luar biasa itu bukan pemilik suara saya yang hadir. Itu cuma perwakilan aja mungkin dari seluruh daerah. Ya mungkin ada juga orang yang cuma dikumpul-kumpul. Jadi bukan pemilik suara sah. Marilah kita melihat fakta, membuka apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Apakah sah? Karena kita semua ini orang-orang yang memang punya akal, punya hati nurani. Kan setiap rapat-rapat ini ketika tidak forum, ya tidak bisa dilaksanakan. Kita juga tidak bisa menutup kebenaran ini. Dan kepada Kemenkumham, saya berharap untuk menolak KLB ilegal Deli Serdang ini. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Baik, terima kasih Pak Marsikali, Pak Joni Allen, Abang gua kemarin sih mas, malam-malam sebelum kesini. Terima kasih sekali lagi, beliau memberikan apa itu kemarin waktu sebelum ke sini memberikan banyak ilmu kepada saya. Amin. Luar biasa, senang saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Muldoko Presiden 24. Semua teriak, Muldoko Presiden 24. Muldoko, Muldoko. Setelah lambat kita berangkat ke Deli Serdang, ke lokasi kongres. Tibanya kita di sana itu sekitar jam 10. Kita tiba di lokasi kongres. Langsung kita ke kamar masing-masing dan keesok harinya kongres itu segera dilaksanakan, tanggal kongres, dan saya mengikuti. Yang memang saya sangat melihat pelaksanaan kongres tersebut memang rancu dan cacat hukum, cacat prosedural, karena memang ketika pas acara dimulai itu semua itu kita peserta dan bukan peserta itu sama. Jadi kita mau peserta dan tidak itu kita semua masuk tanpa diregistrasi. Jadi tidak ada registrasi anggota yang punya hak pilih, hak suara yang sah, itu tidak ada. Jadi acara langsung dimulai di proses persidangan pimpinan sidang sementara langsung ke pimpinan sidang definitif yaitu Joni Allen.
dan memimpin. Jadi dalam benak saya itu, karena mereka sebelum saya berangkat juga itu menginformasikan bahwa sudah di atas 400 itu ketua DPC yang akan menghadiri kongres luar biasa tersebut. Sehingga saya teriming-iming juga harus melihat kebenaran itu. Dan setelah kongres itu dilaksanakan, saya melihat itu memang yang hadir pada saat itu bukan pemilik suara sah. Yang saya kenal itu cuma ada beberapa orang yang memang ketua DPC, karena saya ini adalah kader juga yang sudah hampir 11 tahun. Setiap acara-acara partai itu kami ketua-ketua DPC itu tetap ada saling kenal. Tapi ketika pada saat acara berlangsung itu, saya dalam hati saya bertanya, ini bukan pemilik suara sah ini, tapi memang ruangan full, karena kami itu disiapkan jaket, tas, semua disiapkan oleh panitia. Siapa yang masuk ke dalam dapat jaket, dan kemudian yang rancunya juga daftar hadirnya saja itu kita tanda tangani nanti setelah acara. Itu kita tanda tangani berulang-ulang lagi. Jadi saya melihat acara kongres itu memang tidak sah, karena pasal 81 ayat 4 itu tidak terpenuhi. Yang seperti sudah beredar, yaitu 2/3 pemilik suara sah DPD, 1/2 DPC, dan juga mendapat persetujuan dari ketua majelis tinggi. Sehingga saya melihat KLB di Deli Serdang itu ilegal. Ya, perlu saya sampaikan, saya juga orang yang memang menerima uang 100 juta. Tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima 100 juta, tapi tidak bisa diam. Sehingga setelah balik dari sana, saya coba menghubungi DPP dan melaporkan, karena masih mencintai Partai Demokrat ini. Jadi saya melaporkan bahwa kejadian KLB luar biasa itu bukan pemilik suara sah yang hadir. Itu cuma perwakilan acak mungkin dari seluruh daerah. Ya mungkin ada juga orang yang cuma dikumpul-kumpul. Jadi bukan pemilik suara sah. Jadi saya juga untuk para teman-teman ketua DPC yang bersama-sama kita menghadiri di sana, marilah kita melihat fakta, membuka apa yang sebenarnya yang terjadi di sana. Apakah sah? Karena kita semua ini orang-orang yang memang punya akal, punya hati nurani. Kan setiap rapat-rapat ini ketika tidak quorum, ya tidak bisa dilaksanakan. Kita juga tidak bisa menutup kebenaran ini. Dan kepada Kemenkumham, saya berharap untuk menolak KLB ilegal Deli Serdang ini. Menolak, sekali lagi menolak KLB Deli Serdang ini, yang ilegal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.